Oke, udah merekam ya. Suara apa masih bisa dengar? Masih. Masih bang. Oke, lanjut ya. Sekarang itu kita bahas tentang operator pembandingan pertama dulu. Operator perbandingan itu kalau kita berbicara tentang banding, tentunya kita butuh yang namanya yang butuh yang namanya objek, dua objek ya. Objek yang dibandingkan objek satu dan objek dua. Jadi kalau kita bandingkan, otomatis nggak mungkin kita membandingkan hanya satu objek. Ingin membandingkan tetapi kita hanya membandingkan satu objek, nggak mungkin. Kalau kita membandingkan, otomatis objeknya itu lebih dari satu. Nah, kalau di dalam perbandingan itu yang hasilnya itu nanti ada dua, iya atau tidak. Nah, misalkan kayak gini, kita membandingkan apakah em, 50 itu besar dari 100. Kalau tidak besar, berarti hasilnya itu nanti apakah 50 besar dari 100? Jawabannya apa? Jawabannya itu 50 itu tidak besar dari 100. Jadi kalau kita tanyakan 50 besar dari 100 kah? Jawabannya itu tidak. Nah, kalau tidak berarti hasilnya nanti false. Jadi kalau ditanya apakah 100 itu besar dari 50, jawabannya iya. Jadi jawabannya itu nanti hasilnya itu adalah boolean true ya. Jawaban itu hanya ada true dan adanya dan hanya ada true dan false. Jadi dua itu aja ya. Langsung saja kita masuk ke itu. Abang coba share screen dulu. Bang, kalau itu kan ada dua jawaban kan bang, ada true, ada false. Hmm. Yang melambangkan dia true sama false-nya itu apa bang? Apakah ada angka, misalnya angka satu, kayak kalau misalnya true, terus kalau misalnya salah dia pakai angka nol gitu, atau gimana? Oke, oke, oke. Well, biasanya yang nanya gitu anak IPA itu ya. Anak IPA itu kan belajarnya kan listrik kan. Listrik 010101 gitu ya kan? Ya enggak? Nggak tahu sih bang, itu kayak pikir aja di pikiran saya. Oke, Makanya saya bilang, Bang. nggak apa. Di sini Pakai satu sama nol ya. gimana? Iya, karena kayak nggak mungkin kalau misalnya pas di run terus tuh dianya tulisannya kayak true sama false gitu. Iya, Kayak Kalau true kan satu, kalau false dia nol. ah, ah. ya berarti kalau misalnya true dia-nya satu, kalau misalnya dia salah berarti nol gitu kan. Nah, ini Oke. abang coba jelaskan. Kita langsung saja lah ya. Apa? PVP.sh. Kita langsung saja daripada teman-teman membayangkan nggak dapat itunya. Jadi kita langsung saja. Jadi di sini seperti kita mungkin abang belum pernah nyampe kan ya. Di dalam bahasa C++ itu ada yang namanya tipe data boolean ya. Tipe data boolean. Boolean itu cuma ada nilai true dan false. Jadi hanya dua itu aja. Kalau enggak true berarti false. Itu aja nilainya. Jadi selain itu enggak ada nilainya. Nah, gimana sih cara itunya? Jadi di sini kita coba ya buat di sini. Ini program dasarnya kayak gini udah kita buat. Kemudian kita coba buat boolean. Jadi kemarin itu kan kita cara buat mendeklarasikan variabel itu kan tipe data, ya. Kemudian kasih spasi nama variabelnya, kemudian titik koma. Nah, sekarang ini sama juga. Sekarang ini kita juga mendeklarasikan variabel, tetapi kita mendeklarasikan variabel boolean. Kalau kemarin kan kita deklarasi integer, kemudian float, kemudian yang lainnya itu string. Sekarang kita boolean. Gimana tulisannya? Bool seperti itu ya. Kemudian di sini variabelnya kita buat misalkan variabelnya jawaban, misalkan anggap saja itu. Kemudian di sini di dalam boolean itu kita coba set dengan nilai true. Nah, seperti itu. Kalau kita tampilkan cout, kita tampilkan, dan di sini kita buat std. Kita buat di sini variabel jawaban. Coba titik koma, kita coba running
itu 1 ya. Jadi di dalam ini sebenarnya apa namanya, kayak gini, misalkan kayak gini, kita coba 100 besar dari 90, kita coba running, hasilnya 1 juga. Nah sekarang udah dapat kan jawaban dari siapa tadi, dari siapa tadi tuh nanya tadi, Natasha ya. Iya bang, dia itu kan D-nya 100 besar dari 90, jawabannya 1 berarti itu tuh benar. Benar. Kalau misalkan ini kita buat, Menandakan dia true. maka hasilnya 0. Nah, Paham ya? iya karena kalau misalnya 100 besar dari 100 itu salah. Jadinya jadi 100 sama dengan 100 baru benar. Betul. Oke, sekarang itu kita bisa menggunakan operator perbandingan. Operator perbandingan itu banyak sih sebenarnya. Operator perbandingan itu ada besar dari, kemudian ada kurang dari, ada besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, kemudian ada sama dengan, tidak sama dengan. Nah, itu operator perbandingan dia. Jadi kalau misalkan kita coba ya satu-satu, kita coba satu-satu. Misalkan di sini kita nggak usah buat ini lah, dan ini kita coba buat di sini X, kita coba taruh di sini. Coba running, nggak bisa. Ntar kita coba return. Coba running, dan nggak bisa juga, dia nggak bisa membaca ini. Atau kita coba kasih kurung ini. Nah baru ya. Nah sekarang itu kita coba lah satu-satu, gimana sih kita bisa gunakan nanti. Yang pertama itu besar dari, yang pertama sama dengan lah, sama dengan, kemudian kurang dari atau kecil dari ya, kemudian besar dari, kemudian apa lagi yang bisa kita gunakan, kemudian Tidak sama dengan. tidak sama dengan, kemudian Lebih besar sama dengan. besar dari sama dengan, kemudian kurang dari, kecil dari. Oke, nah itu aja lah. Yang ini kita bisa gunakan simbol seperti ini, sama dengan 2 kali ya. Yang ini kita bisa gunakan kecil dari seperti ini. Yang ini bisa kita gunakan besar dari seperti ini. Kemudian yang ini bisa kita gunakan not seperti ini dan sama dengan ya. Artinya ini operator not, ataupun nanti kita juga belajar nanti not itu tidak. Nah kebalikan dari kalau misalkan kita katakan iya berarti tidaknya tidak. Kalau misalkan kita mengatakan tidak berarti kebalikannya ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini kita buatnya sama dengan, berarti ini tidak sama dengan. Nah di sini kan udah beda nih. Di sini sama dengannya 2 kali, di sini 1 kali. Ya kalau untuk yang tidak sama dengan ini 1 kali ya. Yang di sini kenapa 2 kali? 2 kali itu karena kalau 1 kali berarti kita memberikan nilai ya, seperti ini ya. Kalau misalkan 1 kali, kita di situ misalkan buat variabel integer a, misalkan sama dengan 1 misalkan. Jadi kita memberikan nilai kepada a itu, a itu isinya 1. Nah, beda halnya kalau misalkan kita buat kayak gini, sama dengan kita membandingkan a itu besar dari sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita membandingkan itu hasilnya true atau false, 1 atau 0 ya. Kalau misalkan di sini kita buat nilainya menjadi ini saat kayak gitu, berarti kita ngeset
nilainya itu menjadi satu, misalkan integer a di sini kita titik. Nah kalau ini kita buat seperti ini, misalkan kayak gini, kita taruh lah di sini ya, kita taruh di sini, Ctrl X, kita taruh di sini. Nah berarti kita itu kalau kita running, nah kita ngeset ini nilainya satu, misalkan 40. Nah 40 ya, 40. Beda halnya kalau misalkan di sini kita buat sama dengan, kalau sama dengan kita buat di situ berarti hasilnya itu false. Karena apa? Karena di sini a nya itu kita kalau belum kita set berarti dia 0. Kalau misalkan kita set 40 berarti di sini dia 1. Kita ngecek apakah a itu sama dengan 40, dia jawab iya, berarti hasilnya itu 1. Ya, sampai situ paham? Kalau misalkan di sini kita buat paham ya? Oke, kalau kita buat di sini a sama dengan 40, berarti kita set a itu sama dengan 40. Nah itu ya kenapa dia dua kali seperti ini. Nah selanjutnya itu besar dari sama dengan. Besar dari sama dengan kita gunakan seperti ini. Kurang dari sama dengan kita gunakan seperti ini. Ya, sampai situ paham? Oke. Iya paham. Sekarang kita coba buat nilai b, misalkan integer b. Integer b kita buat 70 misalkan. Nah kita di sini kita coba cek apakah a sama dengan b. Nah di sini ntar ya, di sini kita buat misalkan 35. Oke, di sini kita buat kira-kira kalau misalkan abang misalkan kayak gini lah, abang coba lagi buat situ di sini 50 lah ya, 50 di sini kita buat 35. Oke, abang pengen nanya nih sama seseorang yang kira-kira abang coba cari di sini. Kita mulainya dari atas atau dari bawah nih? Abang tanya nih. Bawah terus bang, atas lagi. Aduh, ngelaju ya dari bawah ya. Oke, dari atas. Oke, sekarang yang paling atas Furizal. Oh, nama abang ya. Oke. Selanjutnya Ahmad Sultan. Halo, Ahmad Sultan. Ya Pak. Oke. Kalau ini kita runningkan, kita jalankan, kira-kira hasilnya 1 atau 0? Nggak tahu Pak. Satu kayak Pak. Kayaknya 1 pula. Kenapa pakai kayaknya? Iya Pak, satu kayak Pak. Bisa jelaskan kenapa hasilnya 1? Nggak tahu dong Pak. Oh, berarti nebak aja berarti ya. Iya Pak. Nah, kenapa nggak tahu? Abang mau nanya. Hah? Kenapa nggak tahu? Bingung itu di mana? Iya Pak. Bingung, abang nanya. Bingung itu di gimana? Bingung itu kenapa sampai nggak tahu? Kira-kira di mana bingungnya? Oke, lanjut lah ya. Akhira. Ya Pak, Oke, Akhira ini atau Akhiro? Akira Pak. Oke, ini kan biasanya kan bahasa Arab kan ro ya kan. Oke, lanjut. Oke, sekarang abang nanya, ini kira-kira hasilnya 1 atau 0 Akhiro? Eh, Satu kayaknya Pak. Satu Pak. 1. Nah, abang pengen nanya, 1 itu kira-kira itu nanti jalannya gimana kok dapat 1? Tadi kan Akhiro jawab 1. Nah, kira-kira jalannya gimana kok dapat 1? Hmm, eh, ke Pak. Nggak tahu. Iya. Nah, berarti sama dong sama Ahmad tadi itu, nebak ya berarti. Oke, nggak
apa. Sekarang mau tanya sama Alfiga. Ya bang, Oke. Alfiga bisa jawab? enggak juga bang, Enggak apa nih? enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Ini udah 3 orang nih enggak tahu nih. Kenapa enggak tahu? Bingung itu di mana? Alfiga. Hmm, Bingung itu nggak tahu juga bingungnya di mana gitu. Oke, sekarang Angelica. Angelica Putri. Iya bang, Kira-kira jawabannya apa Angelica? kalau jawabannya menurut saya 1 bang. Kenapa? Can you explain to me? Karena A sama dengan B. A sama dengan B. Kira-kira alurnya gimana? Bisa nggak jelasin? Kenapa dapat? Kalau jelasin kayak gitu kurang bisa bang. Cara ngomonginnya nggak bisa. Oh, gitu. A-nya berapa? Mm-mm. A-nya berapa? B-nya berapa? A-nya kan 35. A-nya 35 atau 50 ya? Nggak tahu. Apa nanya? Saya nanya balik. Kalau B-nya 70. B-nya 70. Gitu. Ya, Nah, berarti beda dong. A-nya 35. Pokoknya saya 1 bang. Itu. Oh, ngetes di rumah ya berarti. Ngetes di rumah. Apa? Nggak lagi ngetes di rumah. Iya. Nah, Kok tahu bang? iya, karena nggak tahu apa namanya? Karena Angelica nggak bisa jelasin berarti udah ngetes di rumah berarti. Iya. Nah, sini hasilnya itu apa ya? Kalau nggak salah error. Enggak ya? Ini 1 bang, udah dicoba. Oke, nggak apa-apa. Ini titik koma ini harusnya mengira tadi error. Oke, sekarang hasilnya itu 1 ya. 1 itu gini ya. Mungkin di sini masih banyak yang bingung ya, kenapa dapatnya 1. Oke, kita jelasin satu-satu. Hasilnya itu 1 karena di sini kita set integer A, kita relasikan integer A, kita set nilai 50 ya. 50 itu ketika kita di bawah ini kita set A sama dengan 35. Jadi posisi 50 itu di replace ataupun digantikan dengan 35. Paham ya? Jadi sekarang A nya sama dengan A nya itu adalah 35. Nah, sekarang B itu apa katanya? Untuk B di set nilainya 70 dikurang dengan kurang berapa? A nya tadi berapa? 35. A nya 35. 70 kurang 35 berapa? 35. 35 juga bang. Nah, itu dia jalannya seperti itu. Nah, yang mau tanya tadi seperti itu. Jadi ketika dicek dia di bawah, apakah A sama dengan 35? Apakah 35 sama dengan 35? Apakah A sama dengan B? 35 sama dengan 35? Jawabannya itu adalah 1 ataupun true. Oke, paham sampai di situ? Paham bang. Oke. Berarti kalau misalnya di atas itu, kalau misalnya ditambahkan, ini kan ada A sama dengan 35 kan bang. Itu kalau misalnya ditambahkan A lagi di bawahnya lagi, berarti yang 35 itu nggak berlaku lagi ya bang? Yang di bawahnya lagi atau gimana bang? Nah, gini, beda halnya kalau ini kita menggantikan jatuhnya nilai yang lama 50 dan nilai yang barunya adalah 35. Jadi kita itu mengganti nilainya secara langsung. Nah, bagaimana kalau kita pengen 35 ini tetap ada namun kita cuma ingin menambahkan dengan nilai yang lain? Mudah aja. Kita buat seperti ini. A sama dengan A ditambah berapa nilainya? Sekarang kita tambah 10. Kalau ini kita running, kira-kira jawabannya di sini 1 atau 0?
nol karena D-nya bukan 35 lagi. Jadi dia A bukan sama dengan B. Nah, Jadi dia 45. 45. Dan B itu berapa? Apa Bang? B-nya berapa? B-nya? B-nya berapa? B B-nya ya 70 dikurang A itu tadi. 70 dikurang A kan A-nya masih bro. A tuh. No. 25 enggak? 70 kurang 10 tambah 35. 45 kurang 70. 70 kurang 45. Oke ya. 25. Iya 25. Oke. Ah. Jadi A-nya itu sekarang posisinya udah 45. Jadi kalau A-nya 45, di sini jadi kurang dong. 70 dikurang dengan 45, hasilnya 25. 5. 25 ya. 45. Oke, di situ jangan sampai ketipu di situ ya. Oke. Nah, jangan sampai ketipu di situ nanti. Jadi perhatikan dari atas gimana dia. Ini maksudnya gimana sih? Ini maksudnya kayak gini. Kita memberikan nilai di A yang baru. Jadi A yang lama di sini posisinya A yang ini, A yang lama ini kita tambah dengan 10 dan masukkan ke dalam A yang baru. Gitu ya. Paham? Iya, Bang. Paham. Kalau misalkan abang buat seperti ini, kira-kira berapa nilainya? Can you? Kemarin kita belum pernah belajar itu ya. Udah pernah belum ya? Belum. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti kita belakangan aja dulu. Oke. Atau kita belajar itu sekalian nggak apa-apa. Sekarang di dalam bahasa pemrograman C++ itu, di dalam bahasa pemrograman yang lain pun gitu juga, ada yang namanya increment dan ada namanya discrement. Yang satu lagi lupa apa namanya, discrement apa namanya. Jelas increment itu dia plus kayak gini, kalau discrement itu dia minus kayak gitu ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu sama kayak gini. Paham? Kalau dia posisi kayak gini, berarti besok posisinya tuh sama kayak gini. Apa artinya? Kita A ini kita tambah dengan 1. Jadi 35 ditambah 1 hasilnya 36. Nah, 36 hasilnya itu di sini 0. 36 70 dikurang 36 hasilnya 34. Nah, seperti itu. Kalau kita mau nampilkan gimana sih? Boleh kita tampilkan Cout. Kita buat std, kemudian Cout. Kita buat ndl, dan di sini kita buat std lagi Cout, dan di sini kita buat ndl. Oke, sekarang kita coba running. Sana salah ini kira-kira ndl. Nah, ndl ini belum dideklarasikan. Nah, kita harus pakai std di sini. Std. Oke. Nah, 36 34. A-nya 36, B-nya 34. Kenapa dia 36? Karena 35 ditambah dengan 1 sama dengan kayak gini. Kalau misalkan kita taruh plus di sini, berarti ditambah 1 juga harusnya. Sebentar ya. Kayak gini dia jatuhnya. Dia kayak gini. Bentar, abang jelasin dulu. Ini kayak gini kan. A ditambah dengan 1 dimasukkan ke dalam A ini lagi. Nah, kalau kita mau mempersingkat yang ini, kita bisa ganti saja ini, kita hapus, kita ganti dengan plus seperti ini. Running. Paham ke situ? Kayak gini tadi sama dengan kita coba ya. Ini sama dengan dia kayak gini, A plus sama. Boleh pakai yang mana? Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah, ini increment. Nah, gimana dengan
discrement tadi itu apa ya, aku lupa namanya, increment dan ini decrement ya, decrement itu namanya. Jadi decrement itu kayak gini dia, a minus minus seperti itu, a minus minus. Nah, berarti kalau a minus minus sama artinya dengan begini, nilai a itu kita kurangkan dengan 1. Ini kita coba running, ini cukup lama, atau kita cancelkan, kita copy, kita cari yang lain. Kita pakai yang lain, pakai ini aja. Oke, kita coba running lagi, dan hasilnya error. Gimana tuh errornya tuh? Coba tengok outputnya, errornya tuh di integer main. Iyalah, ini udah 2 kali nih. Kita coba running paste. Oke. Tadi bercampur yang dengan lama tadi tuh. Nah, ini hasilnya kita lihat ya. Tadi awalnya 35 dan kita lakukan di bawah ini pengurangan dengan 1, ataupun bisa kita pakai kayak gini. Nah, ini kita komen, kita coba running, hasilnya tetap sama ya, dikurangi dengan 1. Sekarang paham maksudnya increment dan decrement? Iya, paham Bang. Oke. Dan di Bang, kurang paham bang. kurang paham itu di mana? Coba jelaskan. Pelan-pelan bang, suara bang ini kecil bang, jadi Oke, suara iya. kecil. Iya Oke, bang. teriak-teriak lah ya. Sekarang kita coba ini yang kayak tadi itu kata Karina dia nggak paham. Nah, kita mau nanya nih, nggak paham itu di mana tadi Karina? Dari ini ya, plus min apa nih maksudnya bang? Oke, atau tadi Karina nggak ada di laptop, nggak ada di situ? Ada loh bang. Ada. Saya tadi tahu yang abang bilang 75 kurang 30 bla bla bla. Nah pas ini nih yang saya nggak ngerti bang, yang Oke, apa oke. decrement, apa namanya nih bang? Increment dan Increment decrement. sama. Ah ya itu. Ini namanya increment, dan ini namanya decrement ya. Jadi kita kurangkan dengan, jadi kayak gini ya, kalau kita membangkai a plus plus, kita coba komen aja dulu ya, a plus plus, berarti kita sama dengan, maksudnya itu sama dengan a sama dengan a ditambah dengan 1. Ya, maksudnya itu sama. Ini sama dengan ini maksudnya. Kalau abang buat 2 kali seperti ini, berarti kita yang ini 35 tadi kita tambahkan dengan 1. Hasilnya 6. Benar. Kalau di sini lagi kita tambahkan dengan 1, berarti hasilnya 37. Nah, 37 70 dikurang 37 hasilnya berapa? 30. 33. Nah, hasilnya seperti itu dia, 37 dan 33. Ya. Gimana kalau kita menggunakan decrement? Nah, itu bisa kita pakai yang kayak gini. Bang kok 37 bang, kan 35 kan. Kalau misalnya A plus plus tuh berarti tambah 1, 36 tuh A sama dengan berarti 36 ditambah 1 gitu. Jadi 37. Betul. Dia nilai Oh. terakhirnya gitu. Kalau misalkan kayak gini, berarti kita tambahin. Kalau kayak gini, ini berarti kita mengganti nilainya. Nah, ini sebenarnya kita mengganti nilai A, kita ganti nilainya jadi ini. Tapi di sini ada yang lamanya. A yang lamanya kita taruh di sini. Jadi dia ditambahkan A lamanya ditambah dengan 1. Paham enggak? Bang kalau misalnya ini
37 misalkan. Berarti A plus plusnya itu 38. Berarti A tambah 1 39 gitu. Kalau misalnya 37 35 ya nih. Ganti 37. 37 gitu. Iya. Ya, kayak gitu dia. 39 jadinya kalau A sama dengan A plus 1. Ya. Ini kan Oh. kalau ini tadi Abang coba cut di bawah aja menjelaskan ini dulu. Ini kita set nilai misalnya kayak gini. Kayak gini dia. A ditambah 37 tambah dengan 1. Itu maksudnya. Kalau ini. Karena apa? Ini tadi. Abang coba buat dari sampingnya. Ini Abang coba sejajarkan biar jelas. Ini. Nah, itu dia. Jadi ini kan sekarang kalau misalkan kita di sini, ini sama artinya kayak gini. A ditambah dengan sama dengan A ditambah 1. Jadi A ini maksudnya adalah A yang di atas ini. Jadi nilai yang di atas ini 37 ditambah dengan 1. Jadi hasilnya A yang baru. A yang lama ditambah dengan 1 hasilnya A yang baru. Paham? Oke. Sama kalau kita mau mempersingkat, kita bisa pakai yang namanya dash increment seperti ini. Itu mempersingkat. Kita cukup tambah A plus titik koma. Selesai. Jadi yang kayak gini tadi. Jadi karena ini kita menambahkannya sebanyak 2 kali, tambah 1 di sini, ini tambah 2 tambah 1 juga, berarti hasilnya 37 tambah 1 hasilnya 38. Nah, yang ini nilainya udah 38 A ini. Jadi kalau kita tambahkan lagi di bawah, berarti yang A yang 38 tadi itu kita tambahkan dengan 1 hasilnya 39. Nah, beda halnya kalau teman-teman kayak gini. Ini kita hapus. Nah, itu kita berarti ngeset nilai A-nya jadi 1. Paham enggak? Berarti 37 sama 50 tuh nggak ada lagi. Berarti A-nya tuh baru. Jadi A-nya tuh nilainya 1. Betul. Ini kita set dengan 350, ini kita set dengan 37, ini kita set dengan 1. Berarti yang dipakai itu yang paling bawah ini. Dia ganti. Misalkan nilai Karina minggu kemarin Abang kasih 100, tapi Karina buat kasus sama Abang misalkan. Abang ganti 50 lagi nilainya. Buat kasus lagi misalkan Abang ganti lagi jadi 30 misalnya. Itu mengganti nilainya. Paham enggak? Paham. Tapi kan kalau misalnya mengganti nilai kan dikurangi juga nanti dari 100 jadi 50. Ke 50 jadi 30. Kalau Abang pengen mengganti gimana? Abang nggak mau mengurangi, apa pengennya ganti? Ayolah. Oke. Ya Bang. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, terus itu increment dan decrement. Sekarang kita coba ini. Ini kita cek hasilnya itu adalah ini kita hapus lagi. Kita hapus nggak ya increment decrement ini? Kita komen aja lah ya. Kita komen di sini. Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai. Bang, kalau plus-plusnya ada 3 gitu Bang berpengaruh? Enggak. Berpengaruh. Pengaruh. Iya ya. Iya, pengaruh. Berarti nanti itu ditambah kayak 3 gitu ya, 1 gitu. Bukan, pengaruhnya itu error. Oke. Oh, serius Bang. Iya, itu kan ada ngaruhnya. Ngaruhnya itu di codingnya itu error gitu. Paham? Oke. Ya Bang. Paham ya. Sekarang itu kita di sini misalkan tadi kita buat kurung biar teman-teman mudah belajar nanti di rumah. A sama dengan A ditambah 1. Itu ini sama dengan ini. Ya, artinya itu discrement dia. Ini A sama dengan A tambah 1. Di sini A sama dengan A dikurang dengan 1. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Salah satunya aja. Terserah. Ini Abang komenkan biar teman-teman bisa belajar di rumah. Ini kita Abang hapus lagi. Dan sekarang kita coba kembali lagi ke topik kita. Dan sekarang kita Abang coba ini.
pengen nanya nih, kalau misalkan teman-teman tahu ini kita ganti ini. Sekarang ini 50, ini 37. Ini kita tambah dengan 1 dan ini kita tambah dengan A. Cara menghitung dulu ya. Oke. Ini kira-kira hasilnya true atau false? Abang mau nanya sama Aurelia. Tadi Alfiga terakhir kan Aurelia. Aurelia, halo, dengar suara abang kan? Ini abang tandain, nggak ada di tempat. Aurelia, oke. Apa bang? Ada, oke. Muncul dia ya kalau dicatat ya. Oke, abang mau nanya, ini kira-kira hasilnya true atau false Aurelia? Apa bang? Aurel, ini kira-kira hasilnya 1 atau 0 kalau kita running. Hasil ini 1 atau 0? Kurang ngerti bang. Tadi gimana? Abang mau nanya. Halo, Aurel. Tadi kemana? Oke, apa? Bang, Dia, siapa? mau jawab? Natasha. Iya, mau jawab boleh bang? Oke, silahkan. Hasilnya itu tuh dia true. True. Nah, bisa jelaskan Natasha gimana? Bisa. Ini kan D-nya Bentar ya. A-nya kan sama dengan 50, tapi kita lagi di sini A-nya D-nya sama dengan bentuk nilai baru. Jadi 37 ini yang di apa namanya? Nilainya gitu kan. Nah, 37 ini ditambah 1 sama dengan 38. Tuh di baris keduanya A ini sama dengan 1 ditambah A tadi sebelumnya. A tadi sebelumnya itu sama dengan 38. Berarti 1 ditambah 38 sama dengan 39. Terus di baris selanjutnya itu ada A plus yang itu tadi A sama dengan tambah 1 lah nilainya kan Bang. Berarti tadi 39 ditambah 1 jadi 40. Nah, di sini B-nya 80 dikurang A, berarti tadi nilai A sama dengan 40, nilai B-nya 80 dikurang A sama dengan 40. Jadi A sama dengan B itu kan A sama dengan B, berarti jawabannya 40 sama dengan 40. Berarti D-nya betul. True. Ini tuh betul ya. Jadi jawabannya betul. Oke. Sekarang berarti udah paham ya Natasha ya tadi ya. Wah, apresiasi lah Natasha. Natasha siapa tuh? Andini. Oke, itu aja lah ya. Sekarang oke, makasih ya Tasya. Abang mau nanya lagi lah Natasha ini. Natasha, ini kan kita baru belajar yang satu, kita ini kan sama dengan ini selanjutnya. Tadi kita belajar 6 buah tuh di atas. Kalau ini abang buat, kira-kira hasilnya true atau false Natasha? Itu lebih besar, berarti dia false. False. No ya. Oke, ini true atau false Natasha? Itu sama dengan berarti false lagi. False lagi. Ini true atau false Natasha? Tanda seru tadi itu apa bang? Lupa itu tadi apa? Nih, Tanda seru sama dengan dulu. Tidak sama. Itu sama dengan Oh tidak sama berarti false juga. false juga. Oke, sekarang Natasha ini hasilnya ini gimana? Kurang dari sama dengan false. False. Oke, false ya.
kalau ini misalkan kayak gini mau tanya, jangan ada yang jawab dulu ya. Kecil dari sama dengan kecil dari sini. False juga lah. Paham juga. Oke. Abang mau nanya, kira-kira ini dua ini kenapa Natasha jawab false? Kira-kira. Coba analogikan dulu. Lo pikirkan. Karena kayak nilainya kan 40 sama 40 kayak gitu. Dianya nggak kurang dari sama dengan, nggak besar dari sama dengan juga, Bang. Jadi kayak ya udah 40 sama dengan 40 gitu. Pemikiran Tasya gitu ya, Bang. Oke, sekarang kita coba NDL nih ya, kita coba running kan nanti. Nggak tahu lah, coba, Bang. Tasya juga mau lihat hasilnya. Oke. Di sini apa mau nanya lagi lah, yang bisa jawab dan bisa jelaskan ini abang pastikan ini salah. Abang mau nanya lah, siapa kira-kira mau jawab? Bang, coba lihat ke atasnya dulu Bang, itu tuh apa tadi, besar dari sama dengan, kecil dari sama dengan. Mana ya? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Itu true nggak bang? Bisa si Zaharan jelaskan. Kurang tahu juga sih bang, soalnya misalnya kan itu lebih besar atau sama dengan, berarti sama dengan yang termasuk, sama kalau lebih besar juga termasuk bang. Oke. Berarti hasilnya true, ya kan? Nah, bang coba. Berarti betul ya yang dijelaskan sama Farhan Zaharan itu betul. Karena dia kalau besar sama dengan, berarti kalau misalkan dia 40 kita bandingkan besar dari sama dengan 40, berarti 40 ini tuh udah termasuk ini ya. Jadi kayak gini abang jelaskan ya, menjelaskan gini dia. Misalkan sekarang topik kita kan 40 tuh, 40 besar dari sama dengan 40. Jadi ini tuh yang ini saja, satu sintaks ini aja udah mewakili yang ini, udah mewakili yang ini, dan udah mewakili yang ini. Dua ini diwakili sama satu perintah, paham nggak? Ini Paham. udah diwakili, udah mewakili yang dua perintah. Itu kurang dari sama dengan, besar dari sama dengan bukan ya? Iya, ini Apa besar. emang besar kayak gitu, Bang? Iya, besar. 40 besar dari 40. Maksudnya kayak gini loh, Natasha. Sama dengan ini atau 40 gitu. harus ada gini lah, harus ada gimana ya? Oh, itu dijabarin, ya. Gimana ya maksudnya ya? Salah satu ini sudah mewakili gitu. Jadi kalau misalkan di ini udah memenuhi, oh berarti ini udah betul gitu. Berarti walaupun ini nggak memenuhi. Jadi nanti kalau misalkan nanti ini kasus kita itu 50 di sini, berarti di sini udah memenuhi dia. Memenuhinya itu yang di sini gitu. Memenuhinya di sini. Yang di sini walaupun nggak memenuhi, ini udah memenuhi salah satunya aja. Paham? Iya, Ini salah udah satu. mewakili dia. Jadi kayak gini dia jatuhnya. Di atas 40 ke atas itu tuh udah memenuhi. Tidak memenuhi. Oh, iya. Jadi 40 itu udah termasuk ke dalam itunya. Jadi tadi siapa tadi? Zahran ya. Zahran. Ini abang jadikan nilai tambahan kayak kemarin itu. Yang teman-teman kalau misalkan nilainya itu semalam tuh abang tambahkan, walaupun tambahan itu nggak banyak, cuma nanti sebagai selisih yang lainnya juga. Maksudnya gimana ya, awalnya itu yang buat tugas itu abang kasih 90 karena tugasnya itu benar, jadi nanti sebagai penyelisih ataupun sebagai pembeda dengan yang lain itu, itulah nilai tambahannya itu yang abang kasih sama bapak nanti. Paham maksud abang? Makanya teman-teman Paham Bang. Oke, sekarang ini kita coba running, gimana hasilnya, sama nggak? Kita coba run. Oh, ini error ya. Haha, itu ada yang nggak kita komen tuh. Nggak kita komentar itu di, kita coba cek ke atas, cek ke atas. Ada nggak ya? Mana nih? Nggak kita komentar nih. Oke. Kita
ini ya, std nih tadi. Nah itulah repotnya kalau misalkan kita menggunakan std terus nih. Jadi lebih simpelnya di sini, di atas ini boleh itu di dalam ini, boleh itu di luar ini. Dalam ini boleh using namespace std. Oke, kita coba running dan hasilnya itu. Ini nilainya 40 40. Ini kalau dia sama dengan, apakah 40 sama dengan 40? Iya, hasilnya 1. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 1. Sampai situ paham penjelasan Abang? Oke, serentak ya jawabnya ya. Nah, mungkin kita sampai 9.40 ya. Habis ini ada pertemuan lagi kan? Mungkin pertemuan kita sampai sini aja dulu ya. Ini Abang bagikan di itu nanti, dan ini nama ini udah, terima kasih udah menjawab dan Abang ini apresiasi. Dan buat yang lain juga nanti silahkan kalau misalkan apa pertemuan selanjutnya silahkan. Oke, ini sebenarnya cuma tambahan aja sih, nggak mengurangi nilai teman-teman, dan hanya Abang gunakan untuk nilai tambahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya, Bang. Any question? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Bang. Yang tadi nggak ngerti itu kira-kira ada pertanyaan? Enggak. Yang di atas tadi siapa tuh? Ahmad, Akhira, Alfiga. Ada pertanyaan? Enggak, Bang. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, apa anggap udah paham ya? Dan mungkin pertemuan kita sampai sini aja, dan Abang tutup sampai sini. Nanti ini video ini kalau bisa nanti Abang upload juga kalau misalkan bagus hasilnya ya. Maksudnya itu kalau misalkan suaranya oke, atau ya nantilah Abang upload nanti biar bisa ditonton ulang penjelasannya. Dan terima kasih atas partisipasinya pagi ini, dan selamat beraktivitas dan masuk ke kelas selanjutnya. Untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Oke,